Selamat siang bagi kita semua. Kita kembali dalam mata kuliah penulisan penulisan karya ilmiah. Kali ini kita akan membahas cara menulis di jurnal. Dan kiranya materi ini akan bekali saudara ke depan sehingga mampu menulis karya ilmiah di jurnal. Sumatera, Java, Celebes, Sulawesi, Maluku is very Oke, selamat siang bagi kita semua. Many people come Bagaimana kabar? Sehat? To visit Indonesia, purchase local Ada other societies and so on. This really has become interesting to discuss further the connection. Ada dua orang lagi yang gabung dengan kita. Some cultures maybe in India, some cultures in Indonesia and the Middle East more or less has similarities with some differences. And yeah, so this is my. I cannot really answer this. We have to discuss one by one. For example, language. For example, language is actually origin. Language is part of culture, and language is also culture. With language, which is actually original Indonesian, it's really difficult. Some of them from Sanskrit, some of them from Arabic, some of them from English, some of them will be really difficult to find with exactly language, which is the original language of Indonesian society. For example, it's really difficult to find. Clothing and other things. Chinese has been long influence in Indonesian culture. I wrote several books, articles on Chinese influence on Indonesian culture. So it's really interesting topic. So maybe we can collaborate to research in the future to find out what exactly Indonesian culture is. Try to connect between Indonesian cultures and cultures of people. This is not only unique in Indonesia, but also in the Middle East. Also, we do not find pure cultures is really difficult. Pure culture, because people engage, interact, because making connections, making network, and this is really difficult to find pure cultures in many societies. It's not only the case in Indonesia. Saudi also the same thing. Saudi used Turban and other stuff. Saudi is influenced by Saudi and some influenced by Turkey. That's my answer, Elizabeth. And the second question about the dog, I have no idea what kind of dog is it, but I like this. Ini 2 hari kita laksanakan, mulai tanggal kemarin dan sampai hari ini, hari dengan penutupan. Nah, setelah itu baru kita dapat sertifikat sebagai invite speaker atau keynote speaker. Just for this dog image, and then I just use it because I wrote this PowerPoint. Kita tunggu 2 orang lagi, atau silakan berdoa dulu oleh Konti dari kita untuk berdoa. Kami minta teman kami Erwin untuk membawa doa kita. Kita mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa. Setelah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami ucap kepada-Mu ya Pak. Dimana pada sore hari ini kami akan memulai perkuliahan kami ya Pak. Karena Engkau yang memberkati perkuliahan kami mulai awal pertemuan hingga akhirnya ya Pak. Ya Pak, begitu juga dengan dosen kami. Berkati ya Pak. Ya Pak, terima doa ini dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih ya, Erwin. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini sudah tinggal 1 orang lagi yang belum gabung. Lince sudah gabung. Surina tadi. Oke, udah gabung. Jadi sudah ada Lince sedang bergabung. Oke. Ya, jadi karya ilmiah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap orang yang sedang studi ya. Atau tanpa
sudah selesai studi pun karya ilmiah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Nah, itu. Jadi apalagi seorang yang sudah sekolah atau sarjana, dia harus terus menulis. Terkadang memang kita di Indonesia ya khususnya, karya kita hanya sekali, kayak seperti pisang berjantung sekali, lalu setelah matang maka dia ditebang. Setelah ditebang selesai. Jadi pisang itu tidak pernah berbuah 2 kali, tapi hanya berbuah sekali. Seperti itulah saya lihat kadang-kadang orang-orang sarjana ini, ketika dia tamat sebagai sarjana, kalau kita nanti sarjana pendidikan Kristen, maka setelah itu selesai, skripsi itu selesai. Jadi hanya sekali berbuah. Padahal sebenarnya skripsi itu hanyalah latihan menulis karya ilmiah. Setelah itu kita akan terus menulis di berbagai media. Ada media yang disediakan untuk para sekolah, bisa dia di jurnal, bisa dia di media cetak, baik itu koran, media cetak harian, ada media cetak mingguan, ada media cetak bulanan, itu majalah-majalah, ada juga di buku-buku, menulis buku. Tapi kita setelah menyelesaikan skripsi, selesai sudah, tidak menulis lagi. Tidak ada lagi karya ilmiah kita. Nah, bisa saja begini, dia tidak tahu kemana dia menulis ide-ide yang dia pikirkan atau yang dia miliki, sehingga tidak tahu kemana keluaran daripada tulisannya. Atau bisa saja dia tidak tahu cara menulis. Bagaimana cara menulis di jurnal? Kalau menulis skripsi ya sudah tahu. Tapi bagaimana menulis di jurnal? Bagaimana menulis di media-media cetak, elektronik, media media online misalnya. Sekarang kan ada banyak media-media online yang menulis. Atau setidaknya dia menulis sedikit renungan harian yang terus-menerus dia kerjakan. Jadi pendidikan itu harus ditulis. Jadi pisau itu tajam, betul. Apalagi gergaji itu tajam, parang itu tajam. Tapi yang paling tajam dari semuanya itu ialah pena. Ini yang paling tajam. Ketika dia menulis karya dan dipublikasi, dia sedang membelah semua pembaca, membelah pemikirannya, mencerahkan pemikirannya, menghancurkan tembok-tembok, atau dia sedang mengajar orang. Jadi pena ini adalah guratan karya ilmiah melalui tulisan-tulisan. Dengan menulis kita akan menyasar semua orang. Apalagi kalau menulis di media sosial, orang semua baca. Kita telah memberikan pencerahan kepada mereka. Nah, supaya nanti kalian bisa menulis setelah sarjana ataupun sedang dalam perkuliahan ini telah menulis di jurnal-jurnal, maka hari ini kita akan mencoba menulis bagaimana cara menulis jurnal. Nah, ya, itu yang akan kita bahas topik kita hari ini. Ini sudah keluar lagi. Siapa si Vince? Siapa yang keluar ini? Rima sudah ada. Susan sudah ada. Jadi yang tidak ada sama kita sekarang, Sania. Ada. Sania ada. Trivin ada. Susan juga ada. Marda.
Ya, Mardaya tidak ada ya. Reason ada. Ini jadi kurang kita. Siapa yang tidak ada di sini? Erwin ada. Courses which is more about cultural practices. Oke lah. Seharusnya kita 12 orang. Oke, ya, kita lanjutkan aja. Saya akan share screen. Sorry, bukan ini. Ya, ini cara menulis jurnal ya. Bagaimana kita melakukan penulisan jurnal? Nah, ini supaya kalian terpacu dalam rangka menulis jurnal nanti, mengirimkan tulisan-tulisannya. Walau kalian masih semester 1, semester 2, atau masih tingkat 1 misalnya, tidak menghalangi kalian menulis. Semakin cepat menulis, semakin banyak karya kalian yang akan tercapai. Semakin banyak karya kalian dibaca orang. Semakin banyak dibaca orang, maka itu tidak telah memberi pencerahan kepada orang. Nah, tata cara penulisan jurnal penelitian seringkali membuat teman guru, dosen menganggap bahwa atau mengalami kebingungan. Padahal di era baru pendidikan kita sekarang menuntut jurnal sebagai syarat utama dalam berbagai momen seperti kenaikan pangkat, pemilihan kerja, dan lain-lain. Mahasiswa juga kalau ada tulisannya di jurnal, maka mahasiswa itu akan naik mutunya ya, mutu mahasiswa itu. Karena setiap kampus harus menilai bagaimana karya mutu mahasiswanya. Apakah ada menulis di jurnal atau tidak. Kalau tidak ada yang menulis di jurnal, maka kampus ini tidak akan bisa diakreditasi dengan baik. Tapi kalau ada karya tulis mahasiswa di jurnal, maka kampus itu akan terakreditasi dengan baik. Nah, tiap jurnal yang terbit pun tidak terlepas dari beberapa kaidah atau aturan yang berbeda-beda. Tergantung porsi yang diinginkan penerbit. Nah, apa itu jurnal? Jurnal adalah sebuah publikasi periodik. Periodik artinya dia dipublikasi bisa bulanan, katakan tadi, bisa triwulanan, bisa semesteran, bisa tahunan. Jadi dia periodik. Dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Dalam hal ini biasanya jurnal diterbitkan pada interval waktu tertentu seperti setiap 4 bulan atau setiap 1 tahun atau tadi setiap semester ya. Jurnal memiliki beberapa jenis yang diantaranya adalah profesional or trade journal atau popular journal atau scholarly journal. Ini contoh-contoh jurnal. Kalau misalnya kita nanti di setiap Medan itu ada jurnal tabernakel. Nah, itu ya. Di kampus-kampus lain misalnya ada jurnal Gema PDY, ada jurnal proklamasi STFT Jakarta, ada jurnal cultivation itu di IAKM Tarutu, ada jurnal Dunamis, jurnal Pasca, jurnal Kurios, banyak itu jurnal-jurnal film. Nanti kalian searching aja kemana tulisan kalian mau dikirim ke jurnal-jurnal itu, lalu mendaftar. Nah itu. Pada umumnya jurnal memiliki cakupan materi yang luas, namun sangat padat. Hanya terdiri dari 6 sampai 8 halaman saja. Jadi jurnal itu tebal-tebal. Dia hanya 6 sampai 8 halaman. Namun di setiap kalimatnya bernilai ilmu pengetahuan. Nah, tujuan pembuatan jurnal adalah untuk mengembangkan sebuah penelitian ya, yang telah dituliskan
serta menjadi acuan untuk para peneliti lainnya sedang melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Nah, pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan di artikel. Jenis artikel yang ditulis tidak sebatas laporan penelitian, namun bisa pula berupa review literatur. Nah, susunan jurnal itu secara umumnya, susunan jurnal itu ada judul, abstrak, baru pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Itu biasanya. Nah, kemudian apa itu judul? Nah, judul itu harus memiliki judul yang jelas. Dengan membaca judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Jadi judul itu sudah membawa kita kepada sebuah pemahaman tentang apa yang hendak kita arahkan dari judul itu. Nah, disarankan tidak boleh lebih dari 12 kata. Jadi judul itu harus singkat, pendek, jelas. Atau lebih, ini kan 12 kata atau dan lebih dari 10 kata dalam jurnal bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris dia hanya 10 kata. Jurnal bahasa Indonesia hanya cukup 12 kata. Nah, ini kalau soal judul. Baru di bawah judul itu nanti ada nama penulis ya. Baru ada nama pembimbing satu kalau dia kolaborasi dengan dosen. Nama pembimbing 2 tanpa gelar, ya, tanpa gelar. Kemudian di bawahnya ada nama prodi atau fakultas dan universitas, serta dianjurkan menyertakan alamat dan email. Itu contoh, itu dalam judul. Contohnya begini. Nah, ini saya tunjukkan contoh. Ini dalam seminar saya kemarin. Iya, Pak, di KPM. Jadi judul, ya, judul, baru nama kita, baru pekerjaan kita. Kalau mahasiswa, kalau dosen. Nah, kalau ada tadi mahasiswa di bawahnya. Di sini misalnya bisa di bawahnya ada nama lain dari mahasiswa. Itu namanya kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen. Baru nanti ada alamat email. Nah, ini contoh. Atau contoh lain, ya, misalnya yang sudah mereka tulis ya. Nah, contoh misalnya dia sudah punya template ya. Jadi kita
Oh, bukan ini. Nah, ini contoh. Ini di sebuah template jurnal ya. Nah, ini. Jadi penulisnya 2 orang. Jadi 1 orang ini dosennya, ini mahasiswanya. Nanti dia akan buat seperti ini. Nah, ini contoh dalam membuat jurnal. Nanti dia akan kita sesuaikan dengan template-nya. Template itu aturan mereka menulis. Sudah ada template-nya. Nah, itu saya judul. Nah, selanjutnya setelah judul, kita akan melihat nanti adalah abstrak. Nah, abstrak dan kata kunci. Jadi abstrak berbeda dengan ringkasan. Itu harus kita pahami bahwa abstrak itu tidak sama dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk menerima, mencerna secara singkat isi jurnal. Jadi secara singkat isi jurnal. Nah, abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Jadi dia dengan membaca abstrak itu, sebenarnya kita sudah tahu apa isi daripada tulisan itu secara singkat. Dan bagian abstrak itu menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, dan hasilkan kesimpulan. Jadi di abstrak itu sudah ada tujuan, alasan memilih judul ya, tujuan, baru metodenya apa, metodologinya, kemudian hasil dan kesimpulan. Dan di abstrak itu jangan gunakan kutipan. Dia tidak perlu mengutip di abstrak. Abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Lalu tulis dulu tulisan kita, baru setelah itu pada akhir tulisan kita baru kita buatlah abstrak kita. Nah, abstrak ini memberikan poin-poin daripada yang kita tulis di jurnal itu. Kemudian nanti penjelasan poin itu akan kita lihat ke bawah. Nah, setelah kata abstrak, baru di bawahnya ada kata kunci. Kata kunci itu hanya 3-5 kata. Diambil dari inti yang dibahas dalam penelitian itu. Nah itu, jadi misalnya saya tunjukkan lagi contoh yang saya buat tadi. Abstrak itu seperti ini. Abstrak. Jadi biasanya abstrak itu 3 paragraf, tapi kalau di jurnal nanti dia menjadi 1 paragraf. Nah, ini. Jadi di bawah abstrak ini ada keyword atau kata kunci. Dia tidak lebih dari 5 suku kata.
Misalnya ini eklesiologi, misiologi, teologi, European institution, angkola mandiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau dalam abstrak. Jadi abstrak itu lebih sedikit inti daripada makalah kita atau paper kita. Nah itu udah abstrak. Kemudian setelah abstrak, yang kita tulis ialah pendahuluan. Nah jadi kalau kita kembali ke atas tadi, judul abstrak pendahuluan. Nah apa sih isi pendahuluan dari sebuah jurnal? Nah jurnal dalam pendahuluan dalam sebuah jurnal berisi latar belakang. Mengapa kita melakukan penelitian itu? Lalu uraian permasalahan yang akan diteliti. Apa persoalan yang akan kita bahas? Lalu dikaitkan dengan teori. Diakhiri dengan tujuan. Apa tujuan dari penelitian itu? Baru diketik dengan 2 spasi. Kurang lebih dari tadi 6 sampai halaman ini bisa 4 sampai 6 halaman bisa. Tapi 6 sampai 8 halaman itu sudah maksimal. Bahkan maksimalnya 10 halaman. Lalu setelah pendahuluan, kita akan membahas metodologi penelitian. Nah, bagian ini menjelaskan ketika pencobaan telah dilakukan, peneliti menjelaskan desain pencobaan, peralatan, metode pengumpulan data, dan jenis pengendalian. Jika percobaan dilakukan di alam, maka penulis menggambarkan daerah penelitian, lokasi, dan juga menjelaskan pekerjaan yang dilakukan. Nah, aturan umum yang perlu diingat adalah bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas, sehingga pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar agar bisa dipublikasikan. Nah, penulis metode diketik dengan 2 spasi, penulisan metode diketik dengan 2 spasi, dan kurang lebih dari 1 halaman. Jadi tidak usah banyak-banyak soal ini, 1 halaman aja. Nah, ini metodologi. Jadi tidak perlu banyak panjang lebar metodologi. Jadi hanya sedikit saja. Nah, kemudian ada pembahasan dan hasil pembahasan. Nah, disinilah kita nanti akan lebih banyak menguraikan pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita, yang hendak disebar, dibaca, dipublis ke setiap orang. Nah, pembagian itu, pembahasan itu dibagi dalam beberapa subbagian. Diketik dalam 2 spasi, penulisan kurang lebih dari 4 halaman. Maksudnya untuk bagian pembahasan itu 4 sampai 6 halaman. Nah, dalam pembahasan membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu dan menghubungkan hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, menunjukkan persamaan dan perbedaan pembahasan kita. Kalau sudah ada orang yang meneliti sebelumnya, lalu apa perbedaannya, apa persamaannya? Nah, pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kualitatif, sedangkan hasil pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kuantitatif. Nah, jadi pembahasan itu benar-benar dia melakukan metodologi tadi, apakah kualitatif dan kuantitatif itu ya. Nah, setelah ada hasil pembahasan, baru kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan yang dibahas pembuktian hipotesa dari penelitian. Ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan
dan melakukan kelebihan dan kekurangan metode. Jadi nanti di kesimpulan itu harus kita sampaikan bahwa kita telah melakukan metodologi A, lalu ada kelebihannya dan kekurangannya, sehingga membuka kesempatan bagi orang lain melakukan penelitian. Nah, dan biasanya terdapat saran yang berisi kemungkinan penelitian lebih lanjut. Dia lebih terbuka, ada penelitian lebih lanjut. Dan potensi-potensi yang dimiliki metode yang dipakai dan dimasukkan. Nah, terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, jadi kalau daftar pustaka kan sudah tahu kita nanti menulisnya, bagaimana daftar pustaka. Nah, inilah cara menulis artikel di jurnal. Kita harus paham ketujuh hal ini menjadi aturan yang harus kita lakukan. Nah, lalu kalau sudah selesai kita lakukan yang ketujuh ini, maka kita baca ulang lagi, lalu periksa kata-kata, periksa kutipan-kutipan. Baru setelah itu baru kita kirim ke jurnal, kita submit dia ke jurnal. Nah, itu. Lalu ada beberapa catatan dalam menulis jurnal ini supaya kita tidak melakukan kesalahan. Nah, dalam menyusun sebuah jurnal kita harus mengikuti skema yang sudah ditentukan. Ada skema, tadi itulah template itu kita harus ikuti. Sehingga isinya sendiri harus rumit agar mudah dibaca dan bisa dibedakan dengan karya tulis jenis lainnya, terutama karya tulis non ilmiah. Kalau non ilmiah kan yang fiksi, ya itu kan tidak punya aturan, namanya pun fiksi. Ya. Tapi kalau non fiksi, yang ilmiah dia punya aturan dalam menulis. Kemudian membantu untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan jurnal ilmiah, maka bisa menghindari kesalahan dengan beberapa tips berikut. Yang pertama, usahakanlah mencari referensi, sebab dengan membaca referensi jurnal yang sudah terbit, maka sama artinya mempelajari sistematika dan atau strukturnya. Hal ini membantu mengikuti sistematika yang sudah ada. Jadi kalau kita baca jurnal sebelumnya atau jurnal-jurnal sebelumnya, kan kita berarti sudah ingat dan tahu, paham bagaimana sih sebenarnya yang diinginkan oleh jurnal itu. Tema apa? Misalnya jurnal itu tema sosial masyarakat, tapi kita tulis misalnya jurnal yang kita tulis itu, artikel kita tulis misalnya soal olahraga, kan nggak nyambung. Jadi hanya mereka baca judulnya tentang olahraga, padahal tadi jurnalnya tentang masyarakat, langsung ditolak, decline. Jadi membaca jurnal itu harus kita lihat apa skop mereka, skop. Nanti ada skop. Jadi misalnya contoh, saya tunjukkan dulu misalnya ya. Jadi kita harus melihat skop daripada jurnal itu sendiri. Nah, misalnya contoh ini. Oke, sebentar. Nah ini, kita lihat kan? Ini jurnal teologi dan pendidikan agama Kristen. Nah, ketika kalian misalnya mau menulis ini, bacalah ini fokus and scope. Ini fokus and scope. Klik, lalu lihatlah nih apa fokus mereka. Nah, pasca promote interdisciplinary approach to religious studies, theology, Christian education, and related fields, and invite contribution from scholars in various fields, notably theological studies, comparative studies in religion and interfaith dialogue,
biblical theology, Old Testament and New Testament, sociology and religion and society, Christian education. Jadi ini harus kita ikuti. Inilah tema-tema mereka. Lalu kalau mau menulis di sini, downloadlah ini template jurnal mereka. Lalu ikuti apa saran dari template ini. Nah, lalu kalau sudah, baru nanti make a submission. Kita make a submission, kirim. Nah, kirim apa kita ke sini kan? Apa namanya? Sebentar. Ini kita harus login di sini. Kalau enggak register. Misalnya login. Kita masukkan apa kita, apa namanya, password kita. Nah ini. Jadi saya sudah pernah mengirimkan data ke sini, tapi baru incomplete ini, incomplete submission. Ini ya arsipnya ini, dan ini decline. Gitu. Jadi mengapa decline? Saya terlambat memperbaikinya. Ya, kan ada aturannya, diberi aturan memperbaiki begini-begini, karena kesibukan saya tidak memperbaikinya, akhirnya decline kan? Ya tidak apa-apa, karena menulis di jurnal itu berita baiknya ialah ditolak. Jadi ditolak itu nggak apa-apa, berkali-kali ditolak nggak pernah tidak berhasil itu, ulangi lagi. Itu artinya kita belajar membuat tulisan kita semakin ilmiah. Jadi kata-kata kita tidak asal-asalan. Nah, gitu. Itu ya, jadi usahakan mencari referensi. Kemudian konsultasi dengan ahlinya atau pihak yang lebih senior. Jika kita mahasiswa, maka bisa konsultasi dengan dosen. Pak, bagaimana saya mau kirim ke jurnal ini? Bagaimana caranya? Nah itu. Supaya nanti dosen itu bisa memeriksa, membaca tulisan kita. Atau ajak supaya join. Sama-sama, supaya kalau ada nama dosen itu di jurnal itu, tulisan kita kan cepat masuk untuk diterima. Nah itu namanya join. Lalu ketiga, jangan lupa mengecek plagiat. Itu tadi Turnitin. Jadi kita harus masukkan ke Turnitin supaya kita tidak dicap nanti plagiat. Itu harus 20%. Di bawah 20% baru bisa di-submit. Tapi kalau masih ada 25% tidak boleh. Kita harus cek. Jadi menyusun jurnal ini akan menjadi sulit jika kita tidak mau belajar dan banyak mencari referensi. Sehingga penting sekali untuk terus belajar, berlatih, untuk membaca berbagai jurnal dan paham bagaimana menyusun jurnal dengan baik dan benar. Jadi memang harus belajar, berlatih. Nah itu. Nah dalam menulis jurnal ini sebenarnya tidaklah sulit kalau mau belajar ya. Penulis hanya mengikuti bagian-bagian yang ada pada jurnal dan melengkapinya. Meskipun begitu, masih banyak dosen peneliti atau mahasiswa yang kesulitan menulis jurnal ini. Ini ada contoh, nanti kalian baca lah ini, ada contoh saya lampirkan di sini. Ini contoh ya. Kalian nanti boleh baca, lalu kalau boleh nanti kalian lakukanlah seperti ini. Nah, bila perlu nanti kita sama-sama menulis, boleh. Lalu saya kirimkan nanti tulisan kalian itu ke jurnal-jurnal. Nah, supaya ada tulisan kita berkolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Siapa yang tertarik nanti menulis, silakan. Supaya kita kirimkan ke jurnal-jurnal yang ada.
Oke, ini contoh ya. Nah, hasil pembahasan, kemudian setelah itu dia membuat kesimpulan dan saran, baru daftar pustaka. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah sudah mengerti atau kurang mengerti? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari Trifin? Atau si Abdi bagaimana? Apakah sudah pernah menulis Abdi? Abdi sendiri? Halo Abdi? Halo Abdi? Apakah bersama kami atau tidak? Hadir, Pak. Bagaimana? Apakah sudah pernah menulis? Tolong buka dulu kameramu. Ya, pernah saya lihat wajahmu. Bisa dibuka kameranya. Bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Apa yang kau mengerti tadi dari cara penulisan jurnal itu? Abdi. Tes. Halo Abdi. Sudah. Oke, terima kasih. Abdi. Apakah masih bersama kami, Abdi? I'm sorry. Halo Abdi. I will continue again. Abdi. Wah, tampaknya dia tidak bersama kita lagi. State House said the problem of globalization includes Bagaimana? Apa yang bisa kau mengerti dari pelajaran tadi? Coba jelaskan ulang lagi. Dari ciri-ciri makalah, Pak. Ciri-ciri makalah. Apa? Cara penulisan karya ilmiah, Pak. Apa itu? Bagaimana caranya tadi? Membuat hasilnya, baru fungsinya. Apa? Jenisnya, Pak. Apa? Dan jenis makalah. Jenis makalah. Makalah apa? Coba buka kameramu. Apa, Pak? Buka kameramu. Berkelihatan. Saya sedang ngomong dengan kau, kan? Apa yang kau mengerti tadi? Apa yang kita pelajari tadi? Dari cara penulisan karya ilmiah, Pak. Cara penulisan karya ilmiah. Ciri-cirinya, ciri-ciri menulis makalah. Ciri menulis makalah. Iya, Pak. Gak ada, kita bahas ini tadi. Gak ada, kita bahas dari cara ciri menulis makalah dan penulisan karya ilmiah. Gak ada. Kita hari ini apa topik kita? Kamu tadi ikuti dari awal, saya nggak sampai akhir. Di pertengahan tadi enggak, Pak? Kamu kemana? Apa, Pak? Kamu kemana tadi di pertengahannya? Enggak apa tadi? Enggak apa? Kamu sedang di mana sekarang? Apa, Pak? Sedang di mana nih? Sedang di rumah, Pak. Di rumah. Kok ribut sekali? Ada acara di rumah? Tidak ada, Pak, lagi. Hah? Sedang nonton. Bisa kau matikan dulu televisi itu supaya
bisa kita komunikasi. The chat is a vector of social. Iya, Pak. Vector of social change in the Bataklan by creating change in society, starting with the rise of by organizing Sudah kamu matikan. day of Onan. Udah. Challenge for Batak Churches today is save the Toba Batak, the Lake Toba, which Halo, is linked to the Lake halo Toba Abdi. Halo, authorities. Pak. The responsibility Ya, silakan buat for kamera. saving Lake Toba is by holding a wide Udah kedengaran kan? operation Iya, Pak. Ya, mulai kan? with Kamu semester berapa? children, Semester 7, Pak. Semester 10. Medan, Jakarta, 7, Pak. 7. Rusia, Tahun berapa itu? 2016. 2018. 2018. Iya, Pak. Apa yang kita pelajari tadi? Yang kau paham, apa yang kau tarik kesimpulan itu? Membuat skripsi tadi, Pak. Makin lari lagi. Makin lari. Kita nggak pernah bahas skripsi hari ini. Akhirnya jurnal, Pak. Kan tadi Bapak bilang dari awal biar nggak susah nanti kita terakhir bikin skripsi atau jurnal. Ya, kasihan kamu loh, gitu. Kamu sudah bayar saya mengajarimu supaya pintar gitu. Lalu kamu kan sekarang perbaikan. Iya, Pak. Jangan anggap setelah kau masuk perbaikan nilaimu bagus. Enggak, tergantung hasilnya nanti loh. Enggak ada jaminan kamu masuk mengulang nilaimu kan bagus. Enggak ada jaminan bro. Ada aturan main kita. Iya, Pak. You tak mampu ya sama aja, gagal juga. Gitu ya. Jadi jangan kau anggap kamu abang kelas masuk ke ruangan yang di bawah lalu nilaimu bagus. No. Is it not true? Yang benar ialah kamu pintar akan dapat nilai bagus. Tapi kalau kamu bodoh ya tak nilainya sama. Bisa nilai turun lagi, nilai E, gagal. Jika kamu ingin gagal, ya silakan aja main dengan saya. Saya sudah berbuih-buih ngomong, Anda nggak ngerti, nggak dengar. Jangan anggap ini mata kuliah sepele ya. Jika you anggap ini sepele, saya pun menganggap Anda sepele. Dengar ya, pakai kupingnya. Iya, Pak. Seharusnya kamu sebagai abang tingkat menjadi teladan. Belajar itu serius. Main-main. Kelas saya tidak pernah kelas main-main. Siapa yang tidak serius, saya outkan dari saya. Saya bukan gampangan. Jika you mau pintar, gabung dengan saya. Tapi you mau bodoh, jangan anggap dapat nilai bagus dari saya. Ingat, pendidikan bukanlah tujuan. Tapi pendidikan ialah proses perjalanan belajar. Education is not destiny, but education is a journey. Jadi kalau hanya tujuan, kamu hanya ingin mendapat nilai, sorry to say, I can't give you. Tapi jika Anda pintar tanpa minta pun nilai dari saya give you the good one. Jika kau bermain dengan saya, sorry. I'm sorry to say, I give you fail. Gitu ya. Saya sudah perhatikan beberapa kali kita pertemuan. Anda tak pernah nongol. Terus oke. Ya, kau pikirnya saya tidak perhatikan.
Saya sebagai dosen saya sudah ngerti loh ilmu jiwa. Mimik wajahmu pun saya sudah tahu. Lu siapa? Gitu ya. Jadi kepada yang lain pun itu. Jika kalian ingin bagus, ya hiduplah bagus. Jangan main-main dengan saya ya. Tapi kalau ingin punya knowledge, ilmu, seriuslah belajar. Saya senang dengan orang yang punya knowledge. Tapi yang merasa pintar, saya tidak suka. Tapi yang merasa bodoh dan mau belajar, saya tertarik mengajarinya. Pengalaman seperti saudara, jika di kelas ini saudara sudah saya usir. Dulu ada seperti itu. Pak, aku ini kan perbaikan, Pak. Ya sudah, kalau perbaikan emangnya lebih baik nilainya. Belum tentu. Anda bisa jawab, ikuti peraturan saya, baru pas. Itu pas-pasan juga. Tapi kalau tidak ada di sininya, gimana saya mengasih nilai? Sorry to say. Dia masuk bodoh, keluar makin bodoh, saya kasih nilai A. Memangnya sekolah nenek moyang dulu ini? Enggak dong. Saya tidak bisa akan memberi nilai kepada orang yang tidak punya ini. Enggak. Tapi kalau sudah punya di sininya pengetahuan, dipertanggungjawabkan secara akademis, baru saya kasih nilai. Gitu ya. Karena saudara ini dari semester 7 datang ke sini, berarti kan ada masa lalu yang kurang baik kan itu. Kamu gagal dulu dari orang yang mengajari kamu, lalu ingin perbaiki dengan saya. Mungkin kau dengar dari orang baik itu bapak itu baik bagi orang yang baik. Tapi kalau bagi orang yang tak baik, aku lebih jahat loh. Gitu ya. Karena belum ketemu kita ini masih dunia maya ini kan. Yang kalian lihat masih wajah kamu aja kan. Nanti semester depan kita jumpa di kelas. Gitu ya. Sorry ya bro ya. Saya terbawa emosi ya. Tapi kalau kamu sih bisa perbaiki beberapa kali pertemuan ke depan, mudah-mudahan Roh Kudus turun atas saya kan. Mengubah hati kan. Dari kera menjadi lembu kan. Itu. Oke, baiklah kalau begitu. Semoga jangan tegang ya, karena ini ada ketegangan di sini. Belajar is fun, learning is fun. Itu sebenarnya motto kita. Belajar itu harus bahagia. Kalau bahagia kan mudah masuk. Tapi kalau tegang kan susah masuk. Coba minum dengan tegang. Ini kan pasti gini-gini. Bertumpahan. Kalau makan dimarahi. Nggak bisa nelan. Sudah susah masuk sini. Makan itu harus gembira, belajar gembira. Kalau sudah belajar gembira, enak masuknya. Tenang dia. Ya kan? Tenang masuknya. Ilmu itu bisa bertahan lama di sini. Kalau dalam ketegangan masuk dari sini, keluar dari sini. Hitungan detik itu keluar. Jangan-jangan habis kelas ini nanti yang kalian ingat marah saya, bukan cara menulis jurnal. Ya kan? Dia tadi menulis skripsi katanya. Padahal kita belajar bagaimana cara menulis jurnal kan. Itu. Bagaimana cara kalian menulis jurnal? Bagaimana membuat strukturnya? Apa isi dari setiap struktur itu yang kita pelajari tadi. Ya bro ya. Lalu kalau kalian nanti ingin men-submit, mengirim ke jurnal-jurnal, saya bisa katakan tadi kalau ada artikel yang bagus, kirim ke saya supaya kita kirim ke jurnal. Supaya nanti nama kalian bisa naik gitu ya. Baru nama kampus kita naik
terakreditasi. Kalau misalnya terakreditasi nilai A, prodi PAK kan lumayan kan. Sekarang B kan yang tertinggi dari teknologi. Gitu. PAK itu lebih tinggi dari teknologi akreditasinya. Berbanggalah di situ. Ya teknologi ya mungkin belum karena banyak mahasiswanya, tapi dosennya yang qualified kurang. Di PAK itu sedikit mahasiswanya, tapi dosen-dosennya ya lah semua S3, hampir semua S3 dosen-dosen PAK. Makanya dapat B. Gitu. Jadi kalau mahasiswanya lagi tidak ada menulis di jurnal-jurnal, dapat A kita nanti. Kalau A, kalian melamar kemana-mana, cepat di approve, diterima. Ya. Satu-satunya di Sumatera Utara ini yang terbaik untuk PAK masih kita loh. Jangan kecil hati. Ya, jadi berbanggalah. Jadi artinya jangan bermain-main kalau begitu kan, harus serius. Namanya pun kampus yang berkualitas kan. Orang berkualitas itu kampusnya itu selalu menjaga mahasiswanya. UKDW itu semua sekarang A, 4 profesor sekarang. Ibu Tabita satu-satunya nanti profesor bidang PAK. Satu-satunya ini bentar lagi SK profesornya mau keluar. Ibu Tabita, Dr. Tabita. Bidang PAK. Satu-satunya di Indonesia nanti profesor bidang PAK. Banggalah kalian nanti. Juga ada profesor PAK. Apalagi nanti menyusul kalian kan langsung tamat S1, langsung S2, langsung S3 dosen. Wah. Lalu profesor. Kalau kalian ada yang tertarik jadi dosen di setiap pesantren kan bagus. Tamat S1 langsung belajar S2, langsung S3. Kan ini tak mantap. Tapi kan banyak orang sekarang tamat dari S1 langsung nyari pegawai negeri semua kan. Kan pegawai negeri semua ASN kan. Aparatur sipil negara. Namanya pun aparatur ya. Aparatur. Ya, diganti dari pegawai negeri sipil PNS jadi aparatur sipil negara. Wah, memang kita ini ahli mengganti-ganti nama semua. Padahal isinya sama. PNS juga kan. Tapi kayak pembantu nggak mau lagi disebut pembantu kan, tapi asisten rumah tangga. Wah, keren kan? Tapi itu juga nya pembantu rumah tangga juga. Satpam nggak mau disebut satpam, tapi apa? Security, kan? Pakaian mereka seperti polisi. Kita nggak bisa bedakan dia. Mana polisi, mana security, nggak bisa bedakan. Kalau tiba-tiba lihat sama polisi, terkejut juga. Kok ada polisi di sini? Satpam. Cuma lihat di sini aja, di sini dan di sininya. Kalau kau sudah jangan tertipu lihat ininya dari sininya. Kalau bajunya sama loh. Memang kalau malam-malam ketakutan itu pencuri lihat baju polisi kan. Rasa bagus juga. Bagus juga teori itu. Enggak apa-apa lah. Cuma baju dosen enggak ada seragamnya. Jadi kan ketemu dengan dosen pun enggak ada bedanya kan. Ya, kalau guru SD kan ada beda bajunya kan seragam. Baju SD, baju guru SMP, guru SMA ada seragamnya. Tapi kalau dosen nggak ada seragamnya, jadi nggak tahu dosen apa tidak. Atau pemulung sama aja. Kan itu. Oke, sampai di situ jadi ngarang itu kita ya. Ya, gara-gara siap nilai ini. Jadi berkembang kemana-mana tadi. Terima kasih Mbak Abdi, jadi berkembang kemana-mana diskusi kita. Bujuklah sini. Oke, sampai di sini lah ya. Kalau tidak ada yang bertanya, minggu depan kita baru masuk belajar skripsi ya, Abdi ya. Cara menulis skripsi itu minggu depan. Ya, kalau sekarang masih jurnal. Oke, silakan Dewinta memimpin salah seorang dari kita untuk berdoa. Mungkin Abdi lah ya, Abdi lah dulu ya. Berdoa. Silakanlah Abdi. Baiklah teman-teman dan Bapak dosen, kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita satukan nanti kita berdoa. Dan surga, terima kasih Tuhan ini kami selesai belajar Bapak Tuhan, kiranya apa yang telah disampaikan Bapak Tuhan kami dapat bermakna bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan Bapak.
Engkau yang memberkati aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Amin. Bujur ya, Abdi. Bujur semuanya. Bujur, Bujur, jua-jua, Yahubu Horas. Jujur, Pak. Jauh-jauh, Pak.